Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bareng aku Fatma. Kali ini aku mau berbagi resep soto ayam. Untuk soto ayamnya ini aku bikin tipe yang kuahnya kuning ya. Terus juga nanti aku mau bikin kuahnya itu berkaldu dan juga gurih pastinya. Untuk kaldunya aku nanti pakai ceker ya. Terus juga untuk daging irisnya aku pakai dada filet. Kalau misalkan mau lebih juicy, kalian boleh pakai paha filet. Karena biasanya kalau misalkan bagian paha itu banyak lemaknya dan itu yang bikin ayamnya jadi lebih juicy ya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja yuk kita ke resepnya. Langkah pertama di sini aku mau sangrai dulu untuk kunyit dan juga kemirinya biar nanti rasanya itu lebih gurih ya. Kemudian juga untuk kunyitnya nanti wanginya juga lebih keluar ya kalau misalkan kita sangrai atau bakar terlebih dahulu. Terus nanti juga untuk bumbunya itu nggak akan bau langu. Nah ini kita terus aduk-aduk aja sampai kemiri dan kunyitnya itu berubah warna agak sedikit gosong ya. Nah kalau misalkan udah seperti ini langsung aja kita angkat dan kita sisihkan terlebih dahulu. Nah sekarang langsung aja kita ke bumbunya ya. Untuk bikin soto ayam ini aku pengen kuahnya itu benar-benar gurih. Jadi untuk bumbunya aku sengaja kasih yang banyak ya. Untuk bumbunya ada bawang merah aku pakai 9 siung, kemudian bawang putihnya 8 siung, kunyit yang udah aku sangrai ada 3 buah, kemiri juga yang udah aku sangrai tadi ya ada 6 buah. Terus juga aku pakai daun salamnya 8 lembar, daun jeruknya 12 lembar, dan yang terakhir serehnya aku pakai 4 batang. Untuk bawang merah, bawang putih, kunyit dan juga kemirinya mau aku haluskan ya. Ini langsung aja aku masukin ke blender. Kemudian aku juga tambahkan minyak goreng ya biar ngehalusinya lebih gampang. Baru setelah itu kita haluskan aja bumbunya sampai benar-benar halus. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Nah ini ya untuk kaldunya aku pakai ceker ayam. Untuk cekernya ini aku pakai sekitar 150 gram. Kalau misalkan kalian mau pakai ayam utuh juga boleh banget ya. Tinggal dipotong-potong aja sesuai selera. Kemudian yang selanjutnya ini aku punya 250 gram dada filet ya. Ini ayamnya aku pakai buat ayam suirnya nanti. Kalau misalkan kalian pengen ayamnya lebih juicy bisa pakai paha filet ya. Nah sekarang kita lanjut ke step selanjutnya ya. Ini aku udah panaskan panci. Kemudian langsung aja aku masukin semua bumbu yang tadi udah kita haluskan. Kalau misalkan bumbunya udah masuk semua, langsung aja kita tumis bumbunya ya. Kita aduk-aduk sampai bumbunya ini wangi dan juga matang. Nah ini kalian bisa lihat bumbunya udah agak kering ya, udah mateng. Berarti setelah itu aku mau langsung masukin rempah-rempahnya ya. Di sini aku langsung masukin serehnya. Kemudian aku juga masukin semua daun salam dan juga daun jeruknya ya. Nah ini aku sengaja ya masukin semua rempahnya itu setelah bumbunya itu udah mateng. Karena kalau misalkan kita masukin di awal barengan itu takutnya ada bumbu-bumbu yang nempel di daun salam dan juga serehnya dan itu nanti belum mateng. Kalau misalkan ada bumbu yang belum mateng itu takutnya nanti kuahnya itu cepet basi dan juga nanti kuahnya itu bau langu ya. Kalau misalkan semua rempahnya udah wangi, ini aku langsung aja masukin semua cekernya. Setelah itu kita aduk-aduk aja sampai cekernya ini berubah warna. Ini kita aduk-aduk aja terus ya, jangan sampai ada bumbunya yang gosong. Kalau misalkan bumbunya udah tercampur rata seperti ini dan juga kalau misalkan cekernya udah berubah warna, langsung aja kita masukin air ya. Untuk airnya ini aku sengaja kasih yang banyak ya. Ini sekitar 1,5 sampai dengan 2 liter air. Karena aku mau kuahnya ini benar-benar berkaldu. Terus juga aku pengen si cekernya ini benar-benar empuk. Jadi akan memakan waktu lebih lama ya. Dibanding kalau misalkan kita pakai ayam utuh. Pokoknya kalian gak usah khawatir kuahnya kebanyakan. Karena nanti pas kita masak juga airnya akan berkurang. Oke lanjut. Biar nanti bumbunya itu meresap ke cekernya. Aku mau
mau langsung kasih seasoning di awal ya. Ini aku pakai 1 bungkus penyedap rasa, terus juga aku pakai 1 sendok makan garam. Tambahkan juga merica bubuk setengah sendok teh, kemudian kaldu bubuk setengah sendok makan. Untuk seasoningnya sementara kita kasih segitu dulu. Kalau misalkan kurang gampang nanti bisa kita tambahkan lagi ya. Kemudian yang selanjutnya kita cuman tinggal aduk-aduk aja sampai semua bumbu yang tadi kita masukkan itu larut. Terus kita tutup aja, dan ini aku mau presto cekernya sampai empuk kurang lebih selama 45 menit. Nah, sambil kita nunggu cekernya empuk, kita bisa siapin bahan pelengkapnya ya. Bahan pelengkap yang pertama di sini aku punya bihun. Bihunnya aku pakai bihun jagung ya, 2 bungkus. Langsung aja ini aku siram pakai air panas. Pastikan semua bihunnya terendam air panas ya. Terus kita aduk-aduk aja ini bihunnya sampai nanti bihunnya itu empuk. Kalau misalkan udah empuk, kita buang aja airnya, terus kita tiriskan bihunnya dan simpan di wadah seperti ini ya. Kemudian untuk bahan pelengkap yang selanjutnya, aku punya kol. Kolnya ini mau aku rebus ya. Ini aku udah mendidihkan air. Kalau misalkan udah mendidih, langsung aja masukkan semua kolnya yang udah kita cuci bersih. Untuk kolnya ini aku rebus sebentar aja, nggak usah terlalu lama. Pokoknya sampai kolnya itu sedikit layu. Sebetulnya untuk kolnya ini sesuai selera aja ya. Kalian boleh rebus seperti ini, tapi kalau misalkan kalian lebih suka kolnya mentah juga boleh banget, tinggal langsung iris-iris aja. Nah, ini kolnya udah layu ya. Kalau misalkan udah seperti ini, langsung aja kita angkat, kemudian kita tiriskan, baru setelah itu kita iris-iris kolnya. Untuk bahan sambalnya ini aku langsung rebus aja 20 buah cabai rawit merah. Kalau misalkan udah matang, kita langsung haluskan aja ya. Nah, ini cekernya udah 45 menit kita masak ya. Kalian juga bisa lihat, ini kuahnya juga udah keruh. Terus kelihatannya juga udah lebih creamy ya, karena tadi aku pakai kemirinya agak banyak. Dan dari cekernya juga pastinya udah ngeluarin kaldu juga. Terus langkah selanjutnya kita langsung aja masukin ayam filetnya ya, dalam keadaan kuahnya itu udah harus bener-bener gurih supaya nanti bumbunya itu ikut meresap ke ayamnya. Makanya tadi aku sengaja ya kasih seasoning di awal. Kalau misalkan ayamnya udah masuk, kita tunggu aja sampai ayamnya itu bener-bener mateng. Nah, ini biar cepet ya. Jadi aku langsung presto lagi aja kurang lebih 20 menit, atau disesuaikan aja ya, pokoknya sampai ayamnya itu benar-benar mateng. Jangan terlalu lama juga, takutnya nanti ayamnya itu terlalu mateng. Kalau misalkan udah 20 menit, ini langsung aja kita lihat ayamnya ya. Ini ayamnya udah mateng, kuahnya juga udah wangi banget. Kalau misalkan udah seperti ini, kita langsung koreksi rasa aja ya. Kita cobain dulu kuahnya. Kalau misalkan rasanya belum pas, kalian boleh tambahkan seasoning lagi sesuai selera ya, sampai rasanya bener-bener pas. Nah, ini aku mau tambahkan 1 sendok teh gula pasir. Setelah itu kita tinggal aduk-aduk lagi aja sampai gula pasirnya larut. Kalau misalkan rasanya udah pas, kita langsung aja matikan kompornya dan soto ayamnya siap disajikan. Untuk ayam filetnya kalian bisa angkat dan kalian tiriskan. Setelah itu tinggal iris-iris aja, atau kalau misalkan mau disuir-suir juga boleh banget. Nah, ini ya untuk soto ayamnya udah aku sajikan. Jadinya seperti ini, beneran untuk kuahnya ini enak banget, berkaldu, gurih, dan juga creamy. Untuk bahan pelengkapnya disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Tapi buat yang suka pedas kayak aku rasa sambalnya ini wajib banget ya, karena itu yang bikin kuahnya jadi lebih seger. Oke semuanya, aku kira sekian dulu aja video aku kali ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat ya. Kalau misalkan kalian suka dengan video aku, bantu klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Bantu juga share video ini ke sosial media kalian masing-masing. Jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya ya, biar kalian dapat update resep terbaru dari aku. Aku ucapin terima kasih banyak ya buat yang udah mampir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.